Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semua Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga, lancar-lancar terus rezeki dan juga usaha positifnya. Konferensi pers Ruben Amorim, Manchester United akan dijamu Arsenal. Langsung aja, seperti biasa, sumber gua ambil kali ini dari Manchester Evening News. Versi penuhnya tentu saja ada di manunited.com juga ya. Di Manchester Evening News ini ada beberapa rangkumannya. Pertama ditanyakan kenapa konferensi pers ini dilakukan di Old Trafford. Kita memiliki sebuah meeting dengan semua staff yang berusaha untuk terhubung dengan semua orang. Olahraga ini bagian sesuatu yang jauh dari Carrington. Kita berusaha untuk membangun koneksi antara Carrington dan juga Old Trafford. Jadi Ruben Amorim mengatakan bahwa olahraga yang terjadi di Old Trafford ini kayaknya agak terpisah dari yang di Carrington. Oleh karena itulah dia ingin menciptakan sebuah hubungan ya. Ada beberapa yang Anda tidak bisa beli, yaitu merupakan apa yang sudah ada, misalnya ukuran klub. Kita harus terbiasa dengan hal tersebut. Dan ini merupakan poin kunci untuk kami. Juga bagaimana mengembangkan tim muda dan menciptakan koneksi dari semua bagian di klub ini di tempat yang diperlukan. Oke. Ya karena mungkin biasanya konferensi pers ini dilakukan di Carrington, tapi tidak kali ini ya. Dimana kalau menurut pengalaman gue memang di Old Trafford juga ada sih ruangan pers di sana. Oke. Kabar tim. Dan terkait dengan Leny Yoro, ini menarik ya. Kita memiliki satu sesi latihan lagi. Mungkin Leny Yoro akan ikut di dalam squad. Kebugarannya ini lebih baik. Saya pikir dia akan ikut di dalam squad. Yang lainnya kita harus melihatnya. Beberapa pemain sangat lelah. Kita harus mengakses atau menganalisa lagi besok di latihan. Leny Yoro menurut saya adalah talenta yang spesial. Tapi kita harus hati-hati di momentum pertama. Kita tidak memiliki latihan secara bersama-sama yang banyak ya. Dia latihan dengan grup kecil saat ini. Dia sangat cepat dan juga pemain belakang yang modern. Ini merupakan hal yang bagus ketika Anda ingin melakukan high press. Dan juga bagus khususnya di liga ini, di mana banyak situasi one-on-one, ya, 1 lawan 1 dengan para striker. Saya pikir dia bisa menghadapi hal tersebut. Dia sangat bagus juga dengan bola. Jadi saya sangat excited, saya sangat bersemangat ya. Kita harus mengatur muatan ya di awal ini. Nah dari sini menurut gue ada sih kemungkinan Leny Yoro dimainkan. Apakah akan dari awal? Di situ pertanyaannya. Menurut gue mungkin dengan dilibatkannya Leny Yoro di bangku cadangan saja, menurut gue ini sudah ada progres yang sangat bagus. Dimana kalau gue inget sebenarnya sudah kemunduran ya, karena pada saat dia awal cedera lalu ada kabar analisa ya kan berapa lama. Kalau tidak salah ingat itu sekitar bulan November diperkirakan seperti itu, dan sekarang ini sudah memasuki awal Desember ya. Berarti menurut gua secara ringan amatiran ada sedikit kemunduran dari perkiraan. Namun demikian yang lebih penting tentu saja bagaimana jangan sampai terulang lagi ada cedera ya kan, dan ketika dia diturunkan memang sudah 100% siap. Terkait dengan Arsenal adalah tim terbaik yang akan kita hadapi sejauh ini di eranya Ruben Amorim ya. Pertandingan terakhir kemarin sangat keras. Itu merupakan kemenangan 4-0, tapi saya melihat pertandingan bagaimana saya melihatnya. Segalanya sekarang ini adalah ujian dengan tidak terlalu banyak menit berlatih, dan kita berusaha untuk mengatur menit-menit bermain bagi para pemain. Para pemain tentu saja harus diganti setelah 60 atau 70 menit, dan segalanya ini merupakan sebuah tes atau ujian. Sangat sulit untuk kita di Manchester United untuk mengatakan, tapi Arsenal saat ini mereka memiliki poin yang berbeda di tim mereka. Rencana menghadapi Arsenal sangat penting untuk lebih berani. Tidak hanya melakukan pressing di setiap waktu dengan tinggi, tapi kita juga harus mengerti momentum-momentum di pertandingan.
Kita butuh untuk memiliki bola dan itu merupakan poin kuncinya. Kita ingin mendominasi beberapa momentum di pertandingan karena kita tahu di pertandingan ini sangat sulit untuk mengontrol seluruh permainan. Kalau saya ingin mengatakan sesuatu, itu adalah kita harus berani dan kita harus memainkan pertandingan ya. Di sini berarti jelas ya menurut gua. Kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, intensitas tinggi, Ruben Amorim ingin Manchester United untuk tampil agresif, nampaknya seperti itu, tapi juga tidak selalu direct. Dalam beberapa kesempatan nampaknya Ruben Amorim ini ingin Manchester United untuk bermain possession untuk bisa mengontrol pertandingan ya. Jadi kata kuncinya jelas, yaitu adalah berani dan memainkan pertandingan, artinya ya mengontrol possession, sekali-sekali melakukan direct juga ketika ada kesempatan ya. Ini menarik untuk disaksikan sih nanti. Terkait dengan kondisi Bruno Fernandes. Bruno fit untuk bermain. Saya melihat dia pagi ini, dia merupakan seorang pemain ya yang tidak butuh waktu banyak untuk istirahat. Dia ini sangat siap untuk bermain. Fantastis Bruno Fernandes menurut gue. Dari pertama kali dia ke Manchester United, lihat angka cederanya dibandingkan dengan angka kontribusinya. Distribusi, assist, lalu juga goal, chances created, progressive passing, dan lain-lain. Menurut gue pemain ini fantastis ya. Pemain yang terbaik setelah era Sir Alex Ferguson menurut gue adalah Bruno Fernandes sampai dengan sejauh ini. Terkait dengan chance untuk Ruben Amorim. Ternyata Ruben Amorim mengatakan, saya tidak suka chance saya. Saya agak malu karena saya seorang pelatih. Mereka harus bernyanyi untuk para pemain dan juga untuk klub. Saya mengerti dan saya sangat mengapresiasi koneksi dengan supporters. Tapi saya ingin mereka untuk mensupport tim dan juga para pemain. Karena mereka yang berada di atas lapangan dan saya ini berada di luar. Tapi saya sangat terhormat untuk hal tersebut. Saya merasakan ada koneksi dengan para supporter, tapi kita tahu kita membutuhkan hasil untuk bisa merawat hal ini. Fantastis ya, Ruben Amorim langsung bisa mendapatkan chance, tapi dia sendiri juga menurut gue sangat bijak dengan mengatakan, ya yang butuh dukungan itu adalah para pemain di atas lapangan, nyanyi untuk mereka ya, lalu juga untuk klub, jangan saya, kurang lebih seperti itu. Bismillah. Di sini gue melihat bahwa Ruben Amorim ini ingin mengangkat para pemainnya. Dia tidak ingin pujian itu diambil oleh dia, tapi dia justru menyebarkannya ke para pemainnya, mendistribusikannya kepada para pemain dan juga untuk klub. Menurut gue ini sangat fantastis ya, bijaksana sekali. Pujian untuk Mazraoui. Di pertandingan-pertandingan dia merupakan pemain top karena dia mengerti permainan, dia tahu bagaimana untuk menyerang dan dia sangat teknikal. Dia juga sangat bagus dalam defensif. Dalam situasi 1 lawan 1 dia sangat bagus. Dia adalah pemain yang modern. Saya pikir dia adalah masa depan dari tim kita. Ketika Anda berpikir tentang dia, Anda berpikir kita membutuhkan pemain seperti Nocer Mazraoui lebih banyak ya. Kita sangat nyaman, yang sangat nyaman dengan bola dan juga sangat mengerti pertandingan. Saya sangat happy dengan dia. Ya, semangat juang dari Nocer Mazraoui menurut gua fantastis. Luar biasa. Dia juga lihat ketika menghadapi Bodo Glimt, assist yang diberikan kepada Rasmus Højlund. Artinya sebagai center back dia juga memiliki kemampuan untuk membaca pertandingan seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Dan dia memiliki kontribusi ketika dia harus bertahan, dia sangat solid, sangat agresif ya. Intensitas tinggi, sangat sulit untuk dilewati, disiplin juga, tapi dia juga bisa menjadi penghubung yang baik antara lini belakang, lini tengah, termasuk juga lini depan, dan dia bisa membaca situasi dengan baik, kapan dia harus maju ke depan, kapan dia harus menggiring bola, kapan dia harus, menurut gue dia pemain yang so far so good. Ini pembelian terbaik Manchester United di musim panas kemarin ya, sampai dengan sejauh ini. Padahal dengan harga yang menurut gue mungkin tidak begitu mahal. Ini langkah yang menurut gue yang sangat brilian dari manajemen Manchester United mendatangkan Nocer Mazraoui. Secara keseluruhan ada kabar tadi ya terkait dengan Leny Yoro, nampaknya akan berada di bangku cadangan sih, minimal ya menurut gue seperti itu. Ruben Amorim melihat seperti yang gue katakan ketika gue bikin preview bahwa ini dilihat sebagai ujian, iya,
tapi ujian dalam skup yang lebih besar lagi ya, bukan hanya terkait dengan menghadapi Arsenal, tidak, tapi bagaimana membagi menit bermain dari para pemainnya ya. Lalu juga bagaimana bisa berusaha untuk mengontrol pertandingan, bisa membaca situasi dengan lebih baik. Dan Ruben Amorim juga mengatakan secara keseluruhan memang ujian karena waktu latihan yang singkat dan harus mengatur banyak hal lah terkait dengan pertandingan menghadapi Arsenal dan juga pertandingan-pertandingan sebelumnya serta sesudahnya. Bagaimana untuk menjadi berani, ya agresif, menurut gue itu yang akan kita saksikan nampaknya nanti ketika menghadapi Arsenal. Hal yang sudah terlihat ketika menghadapi Ipswich, menghadapi Bodo Glimt, dan juga menghadapi Everton. Tapi kali ini akan menghadapi tim dengan kualitas yang lebih baik tentu saja dibandingkan Everton maupun juga dengan Bodo Glimt. Ruben Amorim tadi juga menegaskan bahwa dia happy dengan result, kurang lebih kalau yang gue tangkap ya, menghadapi Everton, tapi tidak dengan cara bermain. Tadi ditegaskan lagi di sana, dia melihat pertandingan ini secara berbeda dan ya menghadapi Arsenal menurut gue akan bisa jadi akan ada banyak hal berbeda juga yang kita saksikan dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.